kalau yang saya lihat ya kan, dari maba-maba atau mahasiswa baru itu banyak yang merasakan kayak, aduh kuliah nih harus gimana, harus ngatur waktu, bahkan kan ada yang rumahnya jauh, terus ada yang ngekos, ada yang dan lain-lainnya, kan itu kan pasti hal yang baru dari mereka biasa di zona nyaman mereka pada saat SMA ini ke kuliah, dimana kita harus memanage waktu, menentukan pilihan kita, ingin aktif di lingkungan apa, terus ingin seperti apa diri kita. Nah dari situ kita akan mengangkat bagaimana culture shock mereka gitu loh. Selamat datang di Sai Podcast Indonesia. Sai Podcast ini adalah punya Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Nah, perkenalkan, balik lagi bersama saya, Nimade Raikistianti, atau yang biasa disapa dengan nama Kisti, dosen Fakultas Psikologi Universitas Pancasila yang hari ini akan memandu jalannya Sai Podcast di episode hari ini. Nah, di episode hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial nih. Spesial banget karena biasanya kan bintang tamunya itu seumuran saya atau yang jauh lebih tua. Nah, episode hari ini bintang tamunya ini adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Pancasila sendiri. Nah, sebelum kita lanjutin, kita sapa dulu yang ada di hadapan saya. Nah, boleh dong diperkenalkan dulu ini dengan siapa sih? Ada yang sebelah kiri saya yang pakai baju hitam dan ada pakai baju putih. Boleh nih perkenalkan diri dulu sendiri-sendiri. Silahkan. Nama saya Muhammad Rinaldi Nur Fauzan. Saya dari Fakultas Psikologi angkatan 2021. 2021 berarti baru masuk di tahun ini ya, Rinaldi ya? Iya, betul. Panggilannya bener Rinaldi? Saya sih biasanya dipanggil Ray. Ray, oke, Ray. Nah, ada satu lagi, boleh perkenalkan diri dulu? Ya, jadi di sini nama saya Raffi Syarahman Sukendro. Saya biasa dipanggil Rahman. Saya juga angkatan 21 juga sama kayak Rinaldi. Sama. Baru masuk tahun ini juga. Oke, dipanggilnya Rahman berarti. Yang satu adalah Ray, yang satu adalah Rahman. Betul. Oke, nah kehadiran kalian hari ini di Sai Podcast pasti bikin yang lain yang nonton tuh penasaran. Ada apa nih mahasiswa kesini? Kira-kira ada kegiatan apa ya di depannya gitu. Nah, coba deh untuk kita melanjutkan selanjutnya ini bisa diceritain dulu sedikit. Ada apa sih kalian ke Sai Podcast? Lagi nyiapin apa nih kira-kira gitu. Jadi kita ini di sini ada project ya Man ya. Oke. Jadi projectnya itu kita ada podcast, terus ada TV, sama ada foto. Nah, yang di sini kita akan bahas yang podcast ya. Yang podcast dulu. Oke. Ada podcast gitu. Iya. Podcastnya ini berarti apa aja topiknya kira-kira? Topik kita macam-macam sih ya Man. Macam-macam sih. Macam-macam. Kalau misalnya nanti Mbak, untuk nanti yang episode pertama itu sih rencananya pengennya tentang culture shock maba dulu. Nggak usah yang berat-berat dulu Mbak. Culture shock maba. Jadi kan wah pasti banyak banget kan mabanya culture shock itu. Lingkungan kampus tuh dari SMA ke kampus tuh gimana sih. Nah itu tuh. Yang especially juga Fakultas Psikologi juga biasanya. Oke, berarti yang paling awal pengen dibahas itu tentang culture shock. Yes, Nah, betul. kebetulan kalian juga angkatan 2021. Apakah alasannya mengangkat ini karena kalian juga mengalami hal tersebut gitu? Ya kalau yang saya lihat ya kan, dari maba-maba atau mahasiswa baru itu banyak yang merasakan kayak, aduh kuliah nih harus gimana, harus ngatur waktu, bahkan kan ada yang rumahnya jauh, terus ada yang ngekos, ada yang dan lain-lainnya, kan itu kan pasti hal yang baru dari mereka biasa di zona nyaman mereka pada saat SMA ini ke kuliah, dimana kita harus memanage waktu, menentukan pilihan kita, ingin aktif di lingkungan apa, terus ingin seperti apa diri kita. Nah dari situ kita akan mengangkat bagaimana culture shock mereka gitu loh. Oke, mereka kalau misalnya ada Rahman mungkin ada nggak kayak latar belakang mengangkat tema culture shock ini? Ya tentu karena ya dari kehidupan pribadi sih sebenarnya kayak ya saya kan angkatan 2021, dia pun angkatan 2021 dan kayak wah kita nih baru pertama kali kuliah nih gimana sih, walaupun emang kayak udah ada cuplikan-cuplikan sedikit lah dari kan emang ada teman-teman saya yang di sini juga ya kebetulan kayak gitu. Nah ya ada cuplikan-cuplikan jadi gini ada stereotip dan segala macam kayak gitu-gitu. Nah tapi di sini kita lebih ngulik aja sih, lebih pengen ngulik
untuk di episode 1 tersebut gitu loh, kayak gitu. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya yang pengen ke depannya nih Mbak, pengen ke depannya nanti pengen tuh ada segmen tukar jurusan dan juga tukar pelajar sebenarnya kalau saya. Tukar pelajar gitu ya? Ya, tukar pelajar. Jadi dalam artian itu kayak kita itu narasumbernya itu dari kampus lain, Mbak. Nah, gitu. Dan kalau tukar jurusan mungkin kayak bisa diambil contoh dari farmasi, mungkin ini jurusan sebelah ya, farmasi. Kan di farmasi juga mungkin obat-obatan tuh nyambung nggak sih ini sama psikologi manusia kayak gitu loh, kayak gitu-gitu mungkin dikulik-kulik juga ya semacam seperti itu kayak gitu. Makanya kan juga sharingnya tuh harus benar-benar baik gitu sharingnya kan. Jadi mencari tahu ada nggak sih kesinambungan antar jurusan gitu ya, psikologi dengan jurusan lain atau dari fakultas lain. Jadi kalian pengen tahu ada bedanya nggak ya kira-kira di psikologi kita sama psikologi yang lain gitu ya. Betul. Sebenarnya menarik banget sih karena kan nanti yang memandu acaranya kalian, nanti bintang tamunya juga mungkin bisa juga yang seangkatan kalian atau dari angkatan lain. Kalau sama-sama mahasiswa mungkin lebih relate jadinya gitu ya. Lebih relate, Mbak. Relate, jadi saling curhat, bisa juga kayak gitu ya. Suka dukanya nanti jadi maba seperti apa gitu ya. Gitu-gitu. Oke, ini menarik banget sih Rinaldi, Rahman. Nah, kalau boleh tahu rencana kalian, proyek kalian nanti ke depannya itu namanya apa? Terus ada filosofinya nggak sih? Dari namanya sih sebenarnya namanya ada Memovir. Cara ngomong virnya itu kayak Prancis gitu Mbak. Jadi itu berasal dari bahasa Latin dan pertama kenapa bahasa Latin? Karena bahasa Latin itu menurut kami semua itu lebih relevan ke ilmu pengetahuan gitu Mbak. Kayak misalnya contoh saya belajar biologi dulu. Belajar biologi dulu tuh tentang teori evolusi, kalau nggak salah itu ada Panthera tigris kan tuh. Panthera tigris kan juga itu kan harimau gitu. Nah, itu pengen yang namanya ilmu pengetahuan gitu lah Mbak. Nah, jadi Memovir sendiri itu ada singkatan dari Mentem, Mores, dan Fear. Nah, jadi Mentem itu adalah pikiran, mind ya Mbak. Mind, pikiran manusia itu. Dan Mores itu adalah perilaku, behavior. Nah, Fear-nya itu manusia. Karena kalau misalnya cuman mind sama behavior doang kayak ya istilahnya binatang pun seperti itu gitu Mbak. Binatang pun berperilaku dan berpikir gitu loh. Tapi kalau misalnya ini ada di kejelasannya itu manusia. Seperti itu sih paling. Menarik sekali. Berarti nanti temanya atau nama proyek kalian ini besar adalah Memovir itu ya? Iya, betul. Gimana tadi cara bacanya? Memovir. Jadi kayak ada bahasa luarnya gitu. Iya, bahasa luarnya gitu Mbak. Nah, kalian ini kalau bisa cerita ya, tadi sih udah agak-agak ada bayangannya ya, kalian berangkat dari pengalaman kalian sendiri, kalian tadi anak SMA, terus jadi anak kuliahan, ngerasain banyak sekali ternyata isu psikologi yang ada di perkuliahan, apalagi maba ya, kayak tadi culture shock gitu. Nah, selain kalian merasa, aduh ada nih dari pengalaman pribadi, berangkat pingin banget bisa ngasih ke edukasi atau saling sharing sama sekitar. Ada lagi nggak sih latar belakang kalian kenapa semangat banget nih untuk mengangkat Memovir ini? Nah, ada nggak? Mungkin bisa sharing Rinaldi. Kalau saya pribadi ya, ini tuh dimana saat orang punya emosi atau sesuatu yang tertahankan, dia tidak bisa meluapkan itu. Di sini kita bisa sharing, sekaligus memberitahukan apakah yang dia alami itu tentu saya bukan semata-mata kita ya, karena kan kita juga masih mahasiswa baru, tapi kita bisa kayak mungkin dia ingin bercerita, kita angkat ceritanya, kita misalnya mengundang Mbak, kalau nggak mengundang dosen, orang yang lebih bersangkutan. Nanti di sini kita bahas dari sudut pandang kita, sudut pandang beliau, dan juga nanti sudut pandang dari narasumber kita yang kita angkat itu. Berarti pingin intinya kalian sebagai mahasiswa psikologi pasti sekarang belajar banyak sekali ilmu psikologi ya, Rinaldi, Rahman, dan alangkah sayangnya kalau apa yang kalian pelajari hanya berhenti sampai kalian gak sih? Nah, makanya itu kalian pingin mengangkat banyak sekali tema-tema yang relatable sama kalian, tapi mengundang berbagai narasumber gitu ya. Dan selain itu kalian pingin ada orang-orang yang mungkin butuh bercerita tapi belum ada wadahnya, dan dengan kegiatan kalian ini bisa menjadi wadah mereka untuk bercerita dan menemukan insight kayak gitu ya. Nah, kalau kayak gini berarti proyek kalian nih bakal banyak banget dong ke depannya ya. Tadi sih udah sempat sepintas ya kayak podcast, terus ada talk show dan lain-lain. Nah, bisa diceritain lebih lanjut lah kira-kira ada apa aja sih rencananya ke depan?
Kalau buat podcast dulu tuh kita pengen rutin sih Mbak, nanti kalau misalnya udah episode 1 nih, istilahnya episode 1 sudah keluar yang segmen mahasiswa tersebut, itu kita rencananya sih ya 2 minggu sekali lah ya upload, 2 minggu sekali upload. Rencananya, itu masih rencana, mungkin bisa diubah lagi itu perencanaannya kan. Namanya masih rencananya. Nah, kalau misalnya TV dan segala macam kan ada juga tuh, nggak tahu ya, panitia pengen bikin short film Mbak. Waduh, itu juga kata saya kalau short film nanti dulu, kayaknya tunggu waktu luang dulu ya, soalnya kan nggak mungkin sehari syuting kelar gitu Mbak, nggak bakal mungkin tuh kalau gitu. Itu sama fotografi, paling fotografi sih itu yang belum direncanakan, karena yang di depannya dulu tuh ya podcast dulu yang direncanakan. Berarti ada podcast tadi rencananya 2 minggu sekali ya. Betul, itu terus untuk jadwalnya. Jadwalnya yang direncanakan diusahakan 2 minggu sekali. Terus tadi ada rencana short film ternyata juga ya. Betul. Ada talk show, ada fotografi. Kan banyak banget tuh ternyata. Nah, pingin tahu nih, selama perjalanan ini kalian ada challenge gak dalam melaksanakan apa yang sudah kalian rencanakan? Karena kemarin udah sempat ada satu ya, film short video tentang Sumpah Pemuda. Betul. Gimana itu ceritanya membuat short video tentang Sumpah Pemuda? Ya kalau dari saya sendiri ya, challenge-nya itu pertama kan kita harus meluangkan waktu ya. Waktu yang tepat, yang pas untuk syuting. Baru akhir-akhir ini kan cuacanya juga kan hujan, panas ya kan. Jadi di situ kita kan kayak semoga aja nih gak hujan ya kan. Dan waktu itu alhamdulillah sih ya, pada saat kita syuting itu cuacanya cerah dan bisa berjalan lancar. Kita yang pastinya sudah persiapkan dengan matang bagaimana teksnya, yang lain-lainnya, karena itu kita bekerja di sini tidak sendiri, tapi kita itu punya tim kreatif, tim editing, terus kameramen, sama tim kiper, banyak lagi sih sebenarnya. Kalau untuk tim itu sendiri, tentunya itu dari mahasiswa dan mahasiswi psikologi angkatan 2021 nih. Wow. Dan ini tuh perdana banget gitu, angkatan 2021 yang mengerjakan ini semua, tentunya dibantu dengan dosen, dengan Mas Sony, dengan orang-orang sekitar kampus, humas dan sebagainya. Itu sangat berperan penting di sini. Oke, berarti tadi timnya lumayan besar ya Rinaldi? Lumayan, Mbak. Lumayan sih. Kalau ke yang saya ke data masuk itu ada 30 orang ya. Dan itu pun ya memang kan masih namanya juga mahasiswa ya, masih baru. Jadi memang ada yang masih stay, tapi ada juga yang keluar atau apa. Kita sistemnya nggak memaksa, cuman kita di sini kayak ya kita sama-sama belajar, cari pengalaman, gimana kita bisa mengatur waktu, gimana ke depannya untuk menjadi lebih baik, atau bahkan ini bisa menjadi profesi mungkin jika memang itu berniat didalamkan atau didalami, kan kita bisa belajar bersama-sama. Barangkali juga ada yang kerjanya nih, cita-citanya pengen kerja di media, contohnya di TV-TV dan segala macam. Itu kan termasuk di sini juga, basicnya ada di sini. Kita keterampilan kita tuh diasahnya di sini. Nah itu juga salah satunya sebenarnya sih. Dan teamwork tuh penting banget sih Mbak di sini. Sangat penting, dimana ngatur-ngatur jadwal, bahkan kayak nanti ini jadi kita saling backup aja sih. Jadi di sini kita sistemnya bukan kayak si A ngerjain tugas A, enggak, tapi di sini kita semua adalah koresponden. Dimana itu misalnya yang ini udah selesai tapi dia bisa ngebantu si B, kenapa enggak, kayak gitu. Jadi kita bekerja cepat ya. Bahu-bahu Mbak. Berarti tadi timnya besar, terus kalian tidak ada pemaksaan sama sekali. Iya, betul. Dan tadi yang sangat menarik sebenarnya, ini kan di luar comfort zone kalian banget ya. Iya betul. Iya kan, pasti kalian kaget banget tadinya. Kayak, aduh ini bisa nggak ya bikin video, abis itu nanti editingnya gimana. Tapi kalian berani untuk step up, kayak ayo kita bisa kok kalau belajar. Dan dengan kalian melangkah ke luar comfort zone tersebut, ternyata kalian dapat, oh ini di sini saya latihan banget tentang teamwork, tentang gimana cara komunikasi sama teman-teman gitu ya. Iya betul Mbak. Oke, nah untuk kedepannya nih, tadi kan udah ada flow-nya ya. Yang pertama bakal podcast, habis itu pingin talk show gitu. Nah paling deket, nah ini mau kapan nih mulainya? Paling dekat itu sebenarnya itu Desember ya. Cuman kita tetap bakal mengangkat yang Culture Shock Maba dulu. Kalau yang Desember itu saya pernah membicarakan juga dengan Mas Sony, karena itu kan ada Hari Ibu ya. Oh iya. Jadi di situ bisa aja kita misalnya mengundang mahasiswa, ya kan? Mahasiswa boleh dengan orang tuanya, atau enggak misalnya kita mau bikin film atau video lah, ibarat short video, itu bisa kita kayak
nanya gitu video ke mahasiswa tersebut, terus ke orang tuanya kayak apa sih maknanya ibu dalam hidup kamu, kayak ibu itu gimana sih, karena kan psikologi ini nggak tentang apa psikotes dan lain-lain ya, psikologi ini tentang kehidupan, jadi semuanya itu ada dalam psikologi, jadi kita itu bisa mencakup berbagai hal. Oke, berarti yang paling dekat yang pertama tuh tadi tentang culture shock, ya, betul. Dan itu pasti bakal relate banget ke mahasiswa, ya, itu udah pasti ya. Pasti. Wah. Itu bakal banyak banget sih yang akan cerita ke kalian. Betul. Pasti ya. Dari angkatan kalian sendiri ya, palingan bakal banyak juga gak sih? Iya. Yang cerita-cerita tentang hal itu. Terus tadi ada satu lagi tentang Hari Ibu. Dan tadi benar banget katanya Rahman ya, di psikologi ini bukan hanya sekedar tentang tes, segala hal yang berhubungan sama manusia ternyata bisa dihubungkan dengan psikologi. Ya, dan yang paling deket ini adalah tentang Hari Ibu. Iya, betul. Jadi bisa mengangkat bagaimana sih mahasiswa atau siapa memaknai peran ibu itu seperti apa. Ya, dan dari segi psikologis tuh kira-kira seorang ibu apa aja sih yang dialami gitu ya. Itu pasti bakal menarik banget. Nah, oke, dari tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih, dan pasti nanti para hadirin di sini udah semakin mengenal nih. Nanti kalian tuh bakal mengisi banyak sekali segmen di depannya. Nanti bisa dong kalian closing nih, kayak nantikan ya konten-konten dari kita, mungkin bisa pesan-pesan terakhir untuk nanti yang pemirsa menyaksikan video ini untuk mereka semua apa sih? Nah, disilahkan, mungkin bisa ke kamera yang sebelah sana. Dari Rinaldi boleh, dari Rahman dulu. Rahman dulu boleh. Apa? Untuk closingnya, Man. Kesan-pesan mungkin. Boleh. Apa aja tuh, misalnya kayak nanti kita bakal hadir dengan banyak sekali konten atau tema kayak gitu. Yang jelas tungguin aja buat project-project selanjutnya, bakal ada, mungkin bisa dibilang misterius kali Mbak. Misterius, dan karena juga contoh short film juga belum ditentuin topiknya apa, maksudnya temanya tuh apa tuh belum ditentuin. Nah, nanti kalau menurut saya sih bakal menarik di short film sih. Gitu aja. Nanti tungguin aja short filmnya. Misterius banget, jadi kayak stay tune aja. Kalian bakal hadir terus nih ke depannya dengan tema-tema menarik yang masih rahasia apanya aja gitu ya. Oke, terima kasih dari Rinaldi. Ya, kalau dari saya untuk yang mungkin di sini melihat, nantikan dan siapkan karena ini adalah sesuatu terobosan yang baru di angkatan 2021. Karena saya bisa menjamin mungkin ya belum ada di sebelum-sebelumnya yang terjun seperti ini. Dan ini akan serius tetapi santai. Di mana bisa semua usia atau orang umum bisa menyaksikan ini. Dan tidak usah tegang atau bagaimana, tapi ini benar-benar santai seperti kita ngobrol, tapi ada unsur pesi dan dalam kehidupan itu sendiri. Oke, luar biasa. Nah, hadirin semuanya, tadi kita udah ngobrol banyak banget nih dengan Rahman, dengan Rinaldi. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Jadi dari perbincangan kita tadi, kita udah tahu nih kalau mahasiswa angkatan 2021 ini ternyata sekarang sedang membuat terobosan baru, yaitu mereka membuat suatu program yang judul besarnya adalah Memoir ya. Memoir. Nah, di program ini adalah ada podcast, ada juga talk show, terus tadi ada short film ya, ada fotografi juga. Yang sebenarnya ini adalah segala sesuatu tentang psikologi akan mereka kemas dengan cara yang menarik, ringan, tapi tetap psikoedukasinya jalan terus gitu ya. Jadi nanti ke depannya jangan kaget kalau tiba-tiba banyak sekali wajah-wajah baru dari mahasiswa kami. Nanti itu mereka sedang menjalankan programnya tersebut. Baik, untuk pertemuan hari ini kita sudahi sampai sini ya. Terima kasih banyak kepada Rinaldi dan Rahman. Saya sangat mengapresiasi kayak gerakan kalian dengan Memoir ini, dan semoga ke depannya program kalian dilancarkan. Amin. Gitu ya. Cukup sekian dari saya Nimade Rekistianti. Stay tune terus di Sai Podcast. Kita akan segera kembali dengan banyak sekali program yang menarik di depannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.